Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Teman-teman, hari ini kita general reading ya, dengan temanya malam ini bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu dan bagaimana nanti hubungan kamu ke depannya dengan dia ya. Oke, fokuskan satu nama dan pejamkan mata sambil bayangin wajahnya gitu ya. Oke, kita cek energi dia saat ini ya. Teman-teman semuanya jangan lupa berdoa supaya hati kita dijauhkan dari rasa dengki, iri hati, dan ya sesuatu hal yang terjadi dalam pembacaan lintrik atau tarot bisa berpengaruh kepada pemikiran kita, hati kita, dan hari-hari kita ya bisa lebih buruk dari sebelumnya. Jadi jangan lupa bismillah. Oke guys, check it out. Bagaimana perasaan seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini kepada kamu? Bagaimana hatinya dan nanti hubungannya ke depan seperti apa? Oke guys, sudah siap? Semoga ini adalah yang bagus, tidak ada yang jelek-jelek. Kalau ini jelek, teman-teman semuanya, aku minta maaf ya. Jangan bersedih hati. Oke, siap. Bagaimana perasaan dia saat ini? Dia sedang ruwet pikirannya ya. Dalam kesendiriannya dia sedang ruwet perasaan dia ya saat ini. Ada perubahan sikap dia ya ke kamu. Bener nggak? Mungkin udah hampir 6 bulan ya. Ada perubahan dari dia. Dia mulai banyak diam, tidak peduli dengan keadaan kamu ya guys ya. Oke, di sini aku lihat dia punya kedekatan atau ada orang baru, partner baru dia yang saat ini terhubung dalam satu tempat kerja atau usaha. Ya, pikirannya lagi ruwet nih, lagi ada masalah dengan orang tersebut. Ya, ini ada urusannya uang, ada urusannya dia ruwet ini karena uang dengan partner atau orang ketiga baru saat ini ya. Ini belum tentu pacaran ya guys ya. Ini kita baca dulu. Aku melihatnya dia ada kerjasama atau orang yang sedang dekat dengan dia ini adalah bekerja di instansi pemerintah ya. Dia sedang dekat dengan orang baru yang bekerja dalam instansi pemerintah. Oke, simak baik-baik selanjutannya. Kedepannya nanti mereka ini dalam hubungan ya akan banyak kecekcokan ya. Jadi dia deket itu cekcok, jauh cekcok gitu ya, marahan aja. Membuat orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya bingung ya, bingung tapi berjalan terus. Jadi mereka ada masalah nih ya, ada masalah nih dalam hubungan pekerjaan mereka, oke. Dan di sini dia bingung jalannya, tetapi ini akan berjalan terus, oke. Mereka akan ada pertengkaran ya, akan ada konflik tentang uang, oke guys, berselisih paham tentang uang. Dan nanti di sini dia akan banyak curiga nih sama partnernya ya, sama partnernya. Dan nanti kedepannya itu ada hubungan komunikasi dengan partnernya ya. Oke, aku sebut saja adalah orang ketiga barunya ini ya, tapi ini bukan pacaran ya guys ya. Oke, tenang, tarik napas. Jadi dia lagi ada kerjasama dengan seseorang yang kita sebut adalah orang ketiga baru atau partner saja ya teman-teman ya. Dia bekerja dalam instansi pemerintahan, oke. Dalam hubungan ini dia menjumpai keruwetan dalam pemikiran dia, oke. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada kebingungan dalam jalannya ya. Ada kebingungan dalam jalannya, dan di situ ada hal yang membuat mereka nanti akan berselisih paham, yaitu tentang uang ya, uang besar, oke. Dan dalam jalannya nanti komunikasi antar mereka ini akan ada perubahan ya, akan banyak on off atau lost contact, dan sikap dia akan berubah, oke, kepada si partner ini. Jadi si partner ini nanti
bertambah lama itu akan bertambah dekat ya, tetapi nanti ujung-ujungnya akan ada seperti kerenggangan antara mereka. Dalam hubungan ini akan terus berjalan ke depannya ya. Dia punya sikap yang serius di dalam kerjasama ini dengan orang tersebut. Oke. Dan nanti di perjalanannya ya, karena ada cekcok ya, ada banyak konflik yang terjadi, itu disebabkan karena uang dan salah paham. Orangnya gampang curigaan ya doi kamu, atau gampang dia marah gitu. Jadi orang atau partner yang deketnya ini selalu hati-hati sama dia ya, bicaranya hati-hati, bersikapnya hati-hati, karena gampang marah, gampang tersinggung, orangnya baperan ya. Bukan karena dia ini hatinya hati perempuan, atau dia orang laki-laki atau perempuan ini dia orangnya baper, bukan karena dia perempuan juga, tetapi memang dia ini mudah tersinggung karena dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya baik, merasa dirinya lebih dari orang lain. Makanya dia nggak suka kalau ada orang lain yang kurang hormat atau kurang hati-hati dalam obrolan ke dia. Jadi dia akan selalu salah paham di dalam obrolan, bahkan mungkin curiga sedikit dia langsung marah. Oke, orangnya seperti itu ya. Dan nanti antara mereka nih hubungannya akan renggang dan ada jarak ya. Perasaannya dia ke kamu gimana gitu kan, kok belum kita temuin ya. Sebentar teman-teman, aku bacain dulu sekarang kasusnya dia lagi kenapa ya. Perasaannya dia saat ini ke kamu biasa aja ya, sedang tidak ada perasaan yang menggebu, entah itu masalah biologis atau gairah dia dalam hal mencintai kamu sedang tidak dalam lonjakan yang tinggi, tetapi dia datar aja, sedang seperti tidak memiliki kamu ya. Aku ngerasa dari kartunya memang dingin, orangnya mulai banyak berubah sikap dari 6 bulan yang lalu, sudah dingin ya. Dan saat ini kedepannya nanti hubungan kamu sama dia akan jauh, akan ada jarak yang jauh antara kamu sama dia. Bukan masalah LDR ya, tetapi komunikasi. Kamu akan lebih berhati-hati untuk bicara sama dia, karena meskipun kamu bicara apa adanya pun tidak akan pernah dibalas komunikasinya sama dia ya, akan on off ya. Orangnya bener-bener akan berubah, cuek banget sama kamu, cuek banget ya. Dia nggak peduli kamu itu isinya apa di dalam pesan kamu ke dia nggak akan ngecek, nggak akan tertarik dengan pesan yang kamu kirimkan ke dia ya. Aku lihat ya. Aku lihatnya ini ada orang kedua ini, partnernya ini yang deket sama dia saat ini selama 6, mungkin dia udah mengenal selama 6 bulan terakhir ya. Tetapi baru dekatnya ini adalah di baru-baru sekarang hampir 1 bulan kesini ya. Dan ini partnernya ini ada perasaan ya. Si partnernya ini ada perasaan nih sama si orang yang sedang kamu pikirkan ya. Orang tersebut bekerja dalam sebuah instansi pemerintah. Nah, ngajak kerjasama lah dengan doi yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Sehingga ya dia fokus dengan orang tersebut, dengan partner barunya, dan dengan kamu dia akan banyak berselisih paham di situ, konflik, karena komunikasinya dia jarang banget balas pesan dari kamu karena tidak penting menurut dia, tidak ada kepentingan atau tidak mengandung hal-hal yang membawa ke jenjang karir yang bagus atau menghasilkan uang dari chat, dari balasan ke kamu. Dia akan respect ke kamu kalau kamu itu tentang hal uang. Aku juga lihatnya di sini dia dekat sama kamu bukan karena cinta ya, tetapi lebih karena materi gitu ya. Dengan orang baru tersebut juga sama, bukan karena cinta tapi karena materi, dan lama kelamaan itu akan tumbuh biologis. Dia punya ini gairah yang kuat ya, gairahnya kuat, dia gampang banget tersulut gitu, langsung bergairah gitu kalau ketemu orang baru yang pas sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya ya. Jadi teman-teman semuanya, bukan karena aku ini adalah orang yang suka manas-manasin, tetapi disitulah kartunya terlihat memang orang tersebut tidak peduli dengan Anda ya. Oke, bukan saya ini kurang ajar ya, tapi memang ini yang terlihat di kartu lintriknya ya. Dia tidak
berkesan kepada Anda ya. Jadi dia lebih suka menangani, berbincang-bincang atau komunikasi dengan orang baru ya. Di sana dia lebih banyak sekali untuk ada obrolan atau hal apapun di sana ya. Dan ternyata gitu ya, ternyata orang barunya itu ada suka, ada rasa sama dia ya. Jadi saat ini perasaannya ke kamu itu datar, dan bagaimana hubungan kamu ke depan nanti akan banyak perubahan dan kamu akan merasa dijauhi oleh dia. Sepertinya dia tidak ingin sekali dekat dengan kamu, bahkan ingin menghilang. Jadi dia itu menginginkan kamu mengundurkan diri sendiri. Tidak ada kata putus, tapi di kamulah tumbuh kesadaran itu untuk tahu diri lah ya gitu loh. Aku udah bersikap seperti ini sama kamu, masa kamu nggak ngerti sih gitu ya. Jadi dia deket sama kamu karena materi, dan saat kamu mulai pintar dan memakai logikamu, kamu tidak mudah lagi mengeluarkan materi kamu, dia mulai menjauhi kamu dan dia tidak ingin lagi dekat dengan kamu ya. Apalagi di sini dia orangnya gampang banget dengan hal-hal yang sifatnya gairah biologis ya. Oke, orangnya aku lihat bertubuh, ini buat laki-laki ya, bertubuh besar ya, bertubuh besar tapi tidak terlalu gendut, tidak gendut, tinggi, sawo matang, oke, rambut panjang sebahu atau dia rambut setelinga tapi rapi ya, apa ya, model-model kayak STY atau kan pelatihnya sepak bola Indonesia, oke. Dan rambutnya tipis, nggak terlalu tebal, alisnya juga tipis, tidak terlalu tebal, tapi dia punya mata tajam, nggak besar tapi tajam, oke. Jadi dia punya telapak itu besar. Emang karena orangnya besar tapi nggak gendut. Kalau perempuan dia semok ya, body bagus gitu. Aduhai gitu kan. Kamu bisa ngebayangin apa yang saya bacain ini ya. Jangan marah. Ayo baca doa supaya kamu nggak benci aku, nggak dengki sama aku, nggak marah sama aku. Kita lanjut ya bacanya. Oke. Hati-hati ya. Aku hati-hati banget baca ini. Aku minta maaf ya kalau ini tersinggung atau mungkin aku kayak nggak menghormati kamu, oke, aku mohon maaf ya. Dan itulah yang terjadi saat ini ya teman-teman semuanya. Apa yang saat ini nanti kamu dan dia alami ya, dia akan on off sama kamu ya. Udah terjadi ya teman-teman ya, udah terjadi. Kenapa seperti itu? Dia on off sama kamu, dia menginginkan kamu sebenarnya pergi perlahan-lahan dari kehidupan dia ya. Dia tidak ingin mengatakannya dengan suara atau mulut dia, tetapi kamu pergi sendiri dengan kemauan kamu ya. Untuk saat ini untuk kedepannya ya, ini perasaannya dia mungkin udah nggak ada perasaan, datar ya, datar. Tapi hubungan kamu sama dia masih terus berjalan, belum putus, tapi perasaannya dia datar gitu ya. Ada perasaan kangen gak sih dari dia ke kamu? Yang aku rasa kamu kangen banget sama dia, malah berhayal sampai kamu menghayalkan dia tentang hal-hal yang sifatnya biologis ya, gairah. Kamu menghayalkan dia tentang hal tersebut. Hati kamu panas, gelisah, was-was karena memang komunikasi tidak dijawab ya berhari-hari, bahkan mungkin ini menyebabkan kamu sakit saat ini ya. Ada yang sedang sakit saat ini, meriang, atau mungkin benar-benar hatinya panas, memerah. Kalau daging mah itu kayak udah mateng gitu ya, panas sekali, sakit gitulah di dada kamu tuh, sakit banget. Selama 6 bulan ini kamu rasain hal ini ya. Nah ya teman-teman, firasat kamu bener loh, dia memang ada something ya, memang dia pingin apa ya, kalau aku bilang sih dia banyak bohong sama kamu gitu ya. Dia tidak mengatakan terus terang apa yang sedang dia alami dan dia inginkan ya. Tetapi nanti ke depannya kamu sama dia akan terus terhubung gitu. Terus ada komunikasi, ada teman, jarang-jarang dia balasnya juga ya, karena dia akan jaga jarak sama kamu ya. Dia akan jaga jarak sama kamu. Untuk apa? Ya biar nggak terlalu deket sama dia. Nah ini yang menyebabkan kamu sering komplain ke dia dan akhirnya kamu sering ribut ya, masalah komunikasi, masalah pertemuan gitu ya. Sikap dia dalam hubungan ini membuat kamu ruwet
di kamu yang ruwet ya, dia enggak loh, santai. Karena dia nggak peduli sebenarnya apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu saat ini, dia nggak peduli ya. Kamu yang takut sekali kehilangan dia, dia sebenarnya enjoy aja karena dia lebih mudah bisa mencari pengganti dan menjalin hubungan lagi dengan orang lain ya. Dia tidak merasa bersalah di dalam hal ini ya. Dia tidak merasa bahwa dia telah berbuat jahat sama kamu, dia nggak ngerasa. Aku melihatnya memang ciri-ciri orangnya sejahat ini ya, punya hati tegaan banget. Dia nggak peduli kamu di sini kesepian ke, pusing ke, ruwet ke. Yang penting kamu tidak membuat dia ruwet aja, karena kalau sampai kamu membuat dia ruwet, dia akan ngomel-ngomel habis-habisan, mungkin memaki-maki kamu mungkin ya, karena memang dia seperti itu, nggak suka lagi, udah nggak ada rasa. Dia memanfaatkan kamu karena uang, dia deket sama kamu hingga hari ini karena uang. Kamu punya materi, bukan banyak materi atau kaya raya, tetapi kamu baik hati sama dia ya, bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia mungkin saat ini ya. Dan teman-temanku semuanya ya, yang saat ini lagi panas hati, nggak enak hatinya, yuk kita panjatkan doa dulu ya sebelum kita lanjutkan kartu tarotnya. Kita panjatkan doa meminta ampun ya kepada Tuhan atas segala sikap kita, suujon kita terhadap pasangan ya, terhadap orang yang disayang, supaya perasaan perihmu itu lama-lama berkurang. Itu obatnya adalah berdoa dan memaafkan ya. Bagaimana nanti dia ke depannya, berdoa saja, karena yang maha membolak-balikan hatinya manusia adalah Tuhannya ya. Bukan dari kamu komplain, kamu marah, kamu teriak-teriak ke dia, itu nggak akan ada hasil. Maka kamu sembuhkanlah rasa sakit hatimu itu, rasa gelisahmu dengan berdoa ya. Kamu yakinkan, pejamkan mata, yakinkan di dalam batin kamu, bayangkan wajahnya dan minta kepada Tuhanmu ya, untuk diredakan rasa sakit hatimu dan memaafkan dia. Doakan dia ya untuk keberhasilannya, karena nanti doa itu akan kembali kepadamu. Doa yang baik itu awalnya akan kembali kepada yang memanjatkan. Untuk dia datang kepada orang yang kamu tuju di dalam doa pun itu akan ada lama, belum tentu doamu itu buat dia cocok. Makanya Tuhan akan menggantungkan dulu, tetapi itu akan kembali ke kamu dalam bentuk kesehatan, ketenangan, kedamaian akan kamu miliki ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di tarotnya seperti apa. Dan kedepannya memang kamu sama dia belum ada putus ya teman-teman ya, karena dia ngarepnya kamu akan mundur sendiri gitu. Di sini dia nggak mau mutusin kamu karena dia ngerasa kamu masih berharga dalam hal materi. Kamu orangnya pengertian, bisa mengerti tentang keadaan dia. Sebenarnya dia juga ngerasa kamu sadar nggak sih dimanfaatin gitu ya, tapi di sini kamu nggak peduli dengan hal tersebut. Yang penting kamu bisa deket sama dia. Makanya kamu juga nggak ambil pusing dengan keadaan kamu saat ini diporotin, atau mungkin secara langsung tidak diporotin, tapi kamu memberikan banyak hadiah, memberikan banyak bantuan. Itu sebenarnya kamu memancing dia untuk dekat, tetapi tidak berpengaruh ke dia ya, karena dia ternyata enjoy dengan pemberian itu. Dan pada akhirnya kamu yang bermasalah dalam hal finansial dan keuanganmu. Dikip ya teman-teman, jangan sampai ada masalah nanti ke depannya kamu banyak keruwetan di dalam masalah ke depannya ya teman-teman semuanya. Jaga kesehatan, jaga batinnya. Aku doakan semoga memang ada kejelasan ya di dalam hubungan ini, karena aku juga lihat di kartunya kamu akan terus terhubung sama dia nih. Mungkin ada yang bilang saya udah melupakan dia, aku udah tinggalin dia. Enggak, dia akan kembali ke kamu dan kamu akan menerima dia. Dan di situ kamu akan banyak belajar lagi, lebih lagi tentang kehidupan, tentang asmara. Dan dari situlah kamu akan pintar ya, pintar bagaimana kamu bisa menghadapi dia gitu. Tapi yang satu mesti teman-teman tahu bahwa dia itu nggak bisa ditaklukkan ya, karena dia memang orang yang keras dan kamu orang penurut. Padahal kamu orangnya galak, tapi kamu itu luluh karena cinta, karena rasa kasihan, karena rasa tidak tega sama dia ya. Bagaimana dan apa yang nanti kamu alami sama dia,
Kita cek dulu di lintriknya ya. Di lintrik, di tarotnya. Sebentar teman-teman ya, aku ambil dulu biar teman-teman di sini enggak penasaran. Nanti kedepannya gimana sih? Apa hubungan aku sama dia bisa baik lagi nggak sih gitu ya? Nah, aku melihatnya di sini ya. Kamu nanti aku udah ngasih saran tadi ya, untuk sarannya tadi kamu udah denger dari aku kan, untuk berdoa ya, karena itu jalan satu-satunya untuk menyembuhkan perasaan kamu ya. Sebentar teman-teman, aku lihat dulu pesan semestanya lagi. Ya, teman-teman, kalau panas hati itu memang obatnya cuma satu, berdoa. Kalau ikhlas belum tentu ikhlas, tapi kalau udah berdoa pasti tenang. Aku yakin banget karena Tuhan tuh nggak pernah ngelepasin hambanya gitu, siapapun dari agama manapun. Pesan semesta untuk kamu yang saat ini sedang panas hati, gelisah, was-was ya, memikirkan orang yang kamu sayang. Oke, kamu lagi kebingungan ya arahnya. Kamu lagi kebingungan banget, mencari cahaya di dalam batin ya. Oke, bener kan? Kuku, jangan banyak bersedih karena akan datang banyak penyakit. Sebentar guys. Oke. Kamu itu adalah orang yang woman holding heart ya. Jadi kuat banget ya perasaan kamu sama dia, ya ampun ya, makanya kamu tuh cepet sembuhnya juga karena banyak berdoa sama ya, kamu mencintai dia bener-bener tulus, kamu doain dia terus ya, makanya kamu sama dia tuh kayak aman gitu ya, meskipun udah disakitin berkali-kali, dibohongin berkali-kali, kamu nggak peduli ya, karena dengan mendoakan dia dan tetap mencintai dia menjadi penyembuh buat kamu ya. Aku rasa kayak gitu ya, kamu tipe orang yang nggak ada obatnya ya untuk rasa pedih di hati kamu, sakit kepala di kepala kamu hanya bisa mencintai dia dengan setulus hati meskipun tidak memiliki seutuhnya, karena perasaan dia sedang terombang-ambing di luar sana dan tidak fokus dan sefrekuensi dengan kamu. Jadi adalah obatnya kamu memantapkan lagi rasa cinta kamu sama dia ya, kamu beritahu Tuhanmu gitu, semestamu, bahwa kamu sangat mencintai dia dan kamu berdoa untuk menjaga dia selalu ya. Kuat banget perasaan kamu ke dia seperti itu ya. First Chakra Angel Maxwell. Jadi di sini sebenarnya memang dari rasa sakit hati di dada kamu itu panas sekali ya, larinya mungkin sakit ya ke tubuh kamu, sering ngerasa panas di punggung, panas di perut, di dada ya, kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya. Nah, karena itulah kamu di sini kayak tulus aja mencintai dia, nggak peduli dia nyakitin kamu, nggak peduli dia udah gimanain kamu, tetapi kamu di sini obatnya hanya ngedoain dia ya, makanya kamu masih bisa sehat gitu ya. Aku lihat di sini ya, dia ntar aku baca ini, tapi aku nggak sabar banget loh bacainnya. Jadi karena memendam perasaan gelisah itu loh ya, jadi kamu banyak sakit ya di badannya itu, bukan karena makanan tetapi ditimbulkan dari rasa panas di dada kamu ya. Jadi asam lambung naik, panas kayak ditusuk ya. Di sini kamu bingung sebetulnya ya, bingung mau arah kemana ini tujuannya kamu dengan dia ya, sedangkan dia lagi oleng, nggak fokus sama kamu ya, tapi juga dia tidak memutuskan hubungan dengan kamu, tidak meninggalkan kamu. Jadi kamu ngerasa kamu tuh sedang tersesat saat ini gitu, kamu lagi merindukan dia yang dulu sudah tidak ada lagi bersama kamu dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kebingungan, di dalam perasaan kamu di asmara dengan dia ini ya. Kamu mau tinggalin, kamu masih sayang, kamu nggak tinggalin, kamu sakit. Iya, bingung jadinya. Lalu di sini ada envy ya, kamu mengharapkan sesuatu yang asalnya dari langit ya, Tuhan semestamu. Kamu meminta mungkin untuk apa ya namanya, kedamaian di hati kamu ya. Selalu
meminta pada Tuhan atas apa yang saat ini sedang kamu alami. Apa ya, menurut aku sih memang jalan satu-satunya adalah kamu kalau di dalam keadaan seperti ini ya, kamu dalam keadaan bingung ya, bingung gitu dah. Dengan sikapnya dia, dengan komunikasinya dia, kamu nggak tahu nih mau bagaimana gitu ya, hubungan ini mau kemana. Jadi di hati kamu saat ini ada perasaan sakit ya, ada perasaan rasa marah kepada dia ya, envy. Perasaan marah, emosi, membenci, ingin ingin membuat pembalasan sama dia. Volumenya tinggi sekali, rasanya panas ya, diakibatkan karena rasa cinta ini tidak terbalas. Dia di sini, kamu di sini panas ya, hingga akhirnya kamu memiliki atau menahan rasa marah ya, hasad. Hasad tuh apa ya? Penyakit hati ya. Dengki gitu ya. Bukan dengki sih, lebih ke penyakit hati. Jadi kamu jadi punya penyakit hati karena gara-gara percintaan ini tidak jalan dengan baik gitu ya, tidak jalan dengan bahagia gitu ya. Terus kamu melihat dia bahagia itu kayak kamu nggak suka ya, nggak suka lihat dia bahagia, nggak suka lihat dia sehat, nggak suka lihat dia lagi sukses ya. Jadi timbulnya hasad kan di kamunya, karena rasa sakit yang kamu miliki inilah dampak dari penyakit saat ini ada di kamu. Nah, untuk menahan penyakit ini kamu miliki, kamu di sini aku udah saranin ya, memang kembali kepada Tuhan sih, bukan karena kamu harus rajin untuk sholat, sembahyang, enggak. Nggak usah pakai yang gitu-gitu gitu. Maksudnya kamu dalam keadaan diam, tangan kamu dikepal atau tangan kamu dibuka seperti ini, kamu minta gitu ya dengan Tuhanmu ya. Doakan kebaikannya dia, doakan kesehatannya dia ya. Dari situ doanya itu ke kamu dulu tuh, nggak nyampe ke dia, karena dia dilihat dulu nih sama malaikatnya. Apakah dia ini pantas mendapatkan doa ini gitu. Jadi belum tentu sampai. Tapi kalau dia memang dibarengin dengan ada frekuensi atau ada ngeling di hatinya, dia akan balas chat kamu, dia akan mengatakan maaf, atau mungkin ada embel-embelan yang tidak terlihat seperti berbohong. Itu kamu tangkep, maka dia punya kesempatan untuk dicucuri doa ini masuk ke hatinya dan dia akan perlahan-lahan berubah. Envy sendiri adalah perasaan yang disimpan berupa hal-hal yang jelek karena akibat rasa sakit hati yang dimiliki oleh seseorang sehingga tumbuh perasaan hasad ya, penyakit hati. Maka jangan sampai itu terjadi di dalam kebingungan kamu, di dalam asmara yang saat ini sedang kamu jalani dengan dia ya, agar kamu dan dia nanti masih bisa komunikasi, masih bisa temenan, masih bisa berbaikan ya. Kamu sama dia nggak ada permasalahan yang sangat ruwet. Memaafkan tuh lebih indah, meskipun ini bukan masalah memaafkan bun, ini nggak gampang, ini kehidupan, ini masa depan gitu ya. Tapi apa kamu mau sembuh dengan hal membenci? Tidak akan sembuh, kamu akan sakit, badanmu akan habis karena pikiran kamu bukan kepada diri kamu, tetapi kepada orang yang saat ini sedang tidak peduli dengan kamu. Disinilah ingat dengan kematian ya. Kamu harus ingat dengan kesehatan kamu. Ingatlah ya dengan apa yang sudah diajarkan oleh agamamu ya. Kembalilah ya gitu ya. Berusaha untuk menyembuhkan dirimu, bukan dari dia, bukan dari tangan dia, tetapi dari bagaimana kamu pintar ya. Selama ini kan kamu udah banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak enak, diambil hikmahnya ya, minta kekuatan agar bisa melewati semua ini ya. Jangan sampai kamu tenggelam di dalam kesedihan, akhirnya kamu akan rusak secara mental dan fisik kamu juga akan rusak. Jangan sampai itu terjadi ya guys ya. Pintu suksesmu adalah kamu memaafkan agar kamu bisa rileks hatinya ya. Kamu jangan terus kebayang dia terus karena masalah seks ya. Mungkin ada di sini beberapa teman-teman kita ya
Mungkin, nggak bisa lupa karena terlalu mantap mungkin gimana, tapi ini hal yang merusak kamu ke depannya untuk sulit melepas dia ini karena gairah seksnya tinggi banget dan membuat kamu sepertinya memang tidak bisa pergi ke lain hati dan ke lain body ya. Ini harus segera dikikis ya teman-teman ya, biar kamu kembali lagi ke setelan awal kamu yang bagus, yang kosong ya. Kamu harus berjalan lagi ke depan dengan kemantapan, kekosongan hati dari kebencian, dari rasa sakit dan menyerahkan kepada Tuhan ya. Kamu konsultasi kalau kamu memang nggak bisa sendiri ya nanganin hati kamu, nanganin perasaan kamu. Kamu konsultasi, kamu bisa reading ke aku atau ke reading ke senior-senior aku yang lebih mantep, yang mungkin punya punya jam terbang tinggi ya. Tapi kamu juga harus punya kocek yang besar, harus disiapin karena akan setara dengan kualitas ya. Harga yang kamu keluarkan akan setara dengan kualitas yang akan diberikan para reader-reader yang kamu kunjungi. Jadi kamu jangan terlalu berburuk sangka dengan apa yang kamu keluarkan, karena di dalam uang yang kamu keluarkan itu ada sedekah untuk dirimu sendiri, untuk kesembuhan. Maka kamu jangan terlalu banyak perhitungan dengan besar kecilnya uang yang kamu berikan untuk kesembuhan kamu sendiri. Kalau kamu tidak mampu keluar dari hal ini dengan caramu, kamu bisa cari konsultan atau reader ya yang kompeten, yang benar-benar sudah bisa kamu lihat jam terbang dia udah tinggi dan pasti harganya juga nggak main-main gitu ya, bukan ecek-ecek. Kamu harus persiapkan itu karena dia punya pendidikan, punya skill, punya kemampuan, maka kamu harus menghargai hal tersebut. Uang segitu nggak akan pernah membuat kamu miskin, bahkan jatuh untuk kamu menjadi orang yang tidak berharga ya. Tidak, justru kamu sedang menaikkan harga, sedang menaikkan levelmu. Kamu sedang menuju gerbang selanjutnya untuk sukses. Maka kamu jangan terlalu pelit dengan kebaikan untuk dirimu. Kamu waktu bersama dengan dia, berapa uang yang kamu keluarkan, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk kamu pergi ke sana naik pesawat, naik mobil yang mewah untuk memperlihatkan siapa kamu, membeli pakaian yang bagus ya. Kamu nggak ngerasa sayang, tetapi kamu untuk mencari konsultan untuk kamu sembuh ya dari keluar dari ini, kamu sangat berjaga-jaga gimana sih, kayak nggak rela gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Menghabiskan uang 100 200 ya. Jangan terlalu banyak menghina para orang yang bekerja seperti ini karena mereka juga tidak akan berani menipu. Karena apa? Karena dia pun juga sedang mencari uang, sedang usaha untuk makan, bukan untuk kaya. Karena kalau untuk kaya beda lagi. Kamu bisa lihat, bisa cek orang-orang reader-reader yang seperti apa, paham. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang udah di situasinya kamu kena penyakit hati, nggak bisa sembuh karena kebayang ini terus, kamu mungkin inget Tuhan, tapi kadang kamu ingat bagaimana kemesraan dengan dia saat bersama ya. Itu membuat kamu sulit untuk bisa lepas dari dia, makanya kamu harus minta tolong kepada orang yang ahli ya. Setelah kamu datangi, mungkin kamu ahli, mungkin gak usah keluar uang, bisa sama orang tua, bisa sama kakak, bisa sama adik ya, bisa sama anak, atau mungkin teman kamu yang pinter, yang religi, atau mungkin pendidikannya lebih tinggi dari kamu gitu ya, atau mungkin memang dia sudah pinter di bawah usianya kamu, tapi dia punya pengetahuan yang banyak tentang apapun itu spiritual kayak tentang percintaan, dia paham, maka datangi, kasih coklat Silver Queen ya. Udah gampang, makasih gitu ya, kamu sembuh. Setelah itu aku yakin kamu akan bergembira, kamu akan happy, kamu pergi healing, kamu akan disarankan untuk healing. Entah itu kamu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, atau mungkin kamu akan berpergian atau hangout. Karena aku melihatnya nanti setelah kamu di sini mendapatkan wejangan dari beberapa orang, mungkin ada orang yang membantu kamu untuk membuka jalan, kamu akan pergi healing ya. Di sini kamu akan terlihat seperti refresh ya. Kamu akan banyak berdoa di perjalanan, karena biasanya kalau
ibu aku ya. Kalau di dalam perjalanan itu kemana aja, jalan yang jauh, jangan bengong, jangan diem, jangan dengerin musik aja, tetapi bawa hati untuk berdoa, karena doa dalam perjalanan itu akan terkabulkan ya, akan 100% terkabulkan, beneran. Itu loh orang tua yang ngomong ya. Dan kamu akan kembali ceria. Di sini ada intuition ya. Gunakanlah ya intuisi kamu, emosi kamu untuk hal-hal yang membuat kamu seimbang ya. Kamu harus kembali lagi ke kamu yang bersih, yang berpikir positif, jauh dari hal-hal yang merusak diri kamu, bahkan mendoakan yang jelek untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau kamu ngejelekin orang lain melalui doa, maka kamu yang akan tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Ini namanya lingkaran setan. Kalau orang udah jatuh cinta susah sembuhnya, guys. Bener nggak? Ya kan? Makanya itu, dengan hal seperti itu kamu harus pakai intuisi kamu, perasaan kamu gitu ya. Bukan untuk sedih-sedih, tapi perasaan kamu dibangkitkan untuk menuju kesuksesan, untuk gerbang kamu menuju kesuksesan. Ih, keren banget nggak sih kartunya? Jadi merunut ya tuh sampai di pintu gerbang, maka kamu akan dapat keluar, kamu akan sembuh. Entah kamu akan kembali dengan dia bersama, karena aku lihat di sini sepasang ya guys, tuh kan sepasang. Ini laki-laki, ini perempuan, konsul ya, home dan fame ya. Jadi nanti dia pun akan begitu, dia akan merasakan rindu itu ke kamu. Dia dengan doa kamu yang tulus ikhlas itu akan Tuhan sampaikan ya, melalui feeling atau intuisinya dia, bahwa ternyata kamu selama ini tulus sama dia gitu ya. Dia akan berusaha untuk mencari dia yang sebenarnya yang dulu seperti apa, dia akan kembali lagi seperti yang dulu. Ini ya, kalau Tuhan memberikan jalan kamu berjodoh sama dia, aku melihatnya memang ada kesempatan untuk kamu berbaikan sama dia, kesempatan kamu berjodoh sama dia itu masih ada ya. Itu akan melalui proses yang panjang. Setelah kamu sembuh dan kamu tahu bagaimana rasa dan posisi kamu saat ini, kamu akan berubah step ya, pelan-pelan kamu akan berubah, maka situasi ini akan terkendali. Dan mungkin kamu hubungan komunikasi yang tadinya dimanfaatin karena uang, dan kelamaan dia akan mulai berubah ya. Dia akan malu ya, nggak mungkin dia akan terus-terusan seperti ini, karena memang tidak semua manusia itu akan selamanya jahat, dan juga tidak semua manusia yang baik itu baik. Jadi semua akan berkembang ya, melalui proses perjalanan kehidupannya akan berubah ya. Di sini kamu nanti akan menemukan kesuksesan dengan dia. Entah kamu akan menjadi sahabatnya ataukah kalian akan berjodoh di sini untuk kedepannya nanti ya, teman-teman. Kita cek di tarotnya ya, ada tambahan apa lagi? Kedepannya kamu akan seperti apa dengan dia ya. Itu sebenarnya udah cukup, tapi aku butuh dari tarotnya ya. Aku akan ambil 6, teman-teman semuanya. Ini untuk zodiaknya saja ya. Perasaan dia bagaimana saat ini ke kamu, perasaan dia saat ini ke kamu. Oh guys, ini keren banget sumpah. Ya, oke. Bener kan? Jadi nanti dia di sini tuh karena kamu udah ikhlas dan doain dia, karena ya di sini punya kekuatan cinta yang besar sama dia, maka nanti akhirnya kamu sama dia itu kamu berubah ke apa ya namanya ya, ke ke dirimu yang sudah memiliki ke versi kamu yang baru ya, yang dimana di sini mungkin kamu sudah bukan kamu yang sekarang gitu ya, kamu yang bijaksana, kamu yang mapan dalam pengetahuan, dalam rasa emosional kamu, dalam intuisi kamu. Begitu juga dengan dia gitu ya. Di sini dia akan berubah dengan hal seperti itu, karena perjalanan hidup, masalah yang dia temui, orang-orang yang dia temui akan banyak merubah dia ya. Pada akhirnya sukses berjumpa ya. Ini entah kalian bersahabat atau berjodoh ya, tetapi komunikasi kamu sama dia akan terus ya.
Komunikasi dia sama kamu akan terus berjalan ya, akan terus gitu kan, kamu memperbaiki komunikasi, memperbaiki sikap kamu memaafkan segala apa yang mungkin dia pernah lakukan ke kamu sehingga dia akan kembali lagi nyaman sama kamu. Tapi di sini kamu mau nerima dia sebagai kekasih atau enggak, itu ada di tangan kamu. Seperti apa rasanya dan bagaimana nanti ke depannya kamu akan rasakan nanti dalam perjalanan kamu ya selanjutnya. Ini yang akan kamu alami ke depan nanti ya hubungan ini. Dan tuh kan the lovers. Aku udah bilang tadi kan di sini kamu ya seksual apa ya kamu selalu membayangkan dia itu tentang hal-hal yang pernah kalian lakukan bersama ya. Jadi dia mungkin juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan gitu ya. Jadi dia memang mencintai kamu mungkin secara fisik ya, secara fisik. Jadi dari sini dia mungkin mulai banyak ketemu banyak orang, masalah dengan orang membuat dia banyak belajar ya. Dia akan tahu gitu ya, ternyata kualitas kamu lebih oke dibandingkan orang-orang yang sesudah kamu datang menjumpai dia ya. Jadi seperti itu. Kamu dan dia punya perasaan yang sama ya. Punya keinginan yang sama, punya hal-hal imajinasi yang sama, itu yang membuat kamu sama dia bisa terkoneksi lagi ya. Ada awal yang baru di sini guys ya. Entah kamu sudah memaafkan semuanya itu ya. Kamu memaafkan semua kejadian yang kamu alami sama dia. Ada awal yang baru, entah ini ya, ada hubungan kerjasama dalam bisnis, dagang, atau mungkin dalam hal lain. Di sini hanya kamu dan dia kelak ke depan nanti akan merasakan setelah memperbaiki hati, memperbaiki pikiran dan memperbaiki komunikasi, maka di sini akan ada satu awal baru kamu dan dia. Entah ini apa yang akan kalian planningkan ke depannya, tetapi nanti kalian akan berjalan bersama dan itu akan lama ya. Kalian tidak akan berpisah guys ya. Oke, untuk saat ini perasaan dia memang sedang terombang-ambing ya. Memang dia ada perasaan, iya, tadi di listriknya memang tidak ada perasaan karena dia ya sedang sibuk dengan partner barunya itu ya. Karena ada urusan bisnis yang dekat dengan dia adalah orang kepemerintahan itu. Dan ini dia memang apa ya, terombang-ambing. Perasaannya nggak jelas ke kamu, perasaannya nggak jelas. Tetapi memang dia ada harapan untuk bisa kamu kembali atau dia memiliki perasaan yang kamu rasakan saat ini tuh ada kemungkinan. Tetapi untuk saat ini memang dia sedang terombang-ambing di dalam perasaan dan pikirannya ya. Entah dia inginkan kamu, entahkah dia sekarang ini sedang mempertimbangkan orang yang sedang dekat dengan dia ya. Tetapi sekali lagi ya, oke, kamu memang di sini di mata dia adalah orang yang memiliki kemapanan materi, kemapanan ilmu, pengetahuan dan juga mungkin penampilan kamu, diri kamu ya, secara kamu mendekati sempurna, mendekati seperti apa yang dia inginkan, yang dia impikan. Maka dia akan kembali lagi kepadamu, makanya dia nggak bisa ngebiarin kamu pergi gitu ya, nggak bilang putus karena dia pinginnya kamu yang ninggalin dia gitu kan. Tetapi di sini nanti akan ada perasaan di mana mungkin setelah ini kamu alami ya, dia akan tidak ingin kehilangan kamu ya. Mungkin saat ini memang dia dekat dengan kamu karena materi ya, tetapi nanti ke depannya dia tidak ingin kehilangan kamu ya. Dia akan terus berusaha bagaimana caranya untuk memperbaiki sikap dia ke kamu, tapi untuk saat ini memang dia ingin diberikan waktu untuk berusaha atau dia punya satu keinginan untuk memperbesar karirnya ya. Jadi dia tidak akan menjumpai kamu, bahkan komunikasi dengan kamu akan menunggu lama. Dia di sini ingin memperbaiki kestabilan ekonominya juga karena dia melihat dirimu juga udah stabil ya dalam apa namanya materi, dalam karir, maka dia pun sebetulnya memang sedang berusaha untuk dirinya sendiri untuk menstabilkan materinya dia, dan dia juga menginginkan keluar dari kesusahan yang saat ini sedang melanda dia, kepusingan dia ya. Dia ingin menikmati hasil dari usahanya, dari skill yang dia punya gitu ya. Nanti kedepannya seperti apa, tapi kita lihat kartu selanjutnya ini aku kasih ini yang untuk kartu tadi yang tarikan 1 2 3 4 5 6 ya. Bener nggak ya? Jadi dia
sama-sama seperti kamu ya. Jadi dia ingin setara dengan kamu. Jadi saat ini biarkan dia fokus dulu untuk kestabilan keuangannya atau karirnya ya. Dia akan kembali kepadamu itu menunggu waktu saja ya, menunggu waktu karena dia memang sedang tidak ingin dekat dengan siapa-siapa, bahkan dia tidak ingin bicara dengan siapa-siapa. Yang dekat dengan dia saat ini adalah partner yang ada hubungannya dengan uang atau materi ya, yang dekat dengan dia. Tapi untuk kedepannya dia sama orang baru tersebut belum tentu juga ada perasaan cinta ya, tetapi memang orang yang dekat dengan dia ini memang ada perasaan sayang ya, gitu. Tapi kedepannya dengan dia seperti apa, dia juga bingung sih ya. Dia juga bingung karena uang soalnya ya, karena uang ya, materi. Dia sayangnya apa, bagaimana ke orang baru tersebut aku nggak tahu ya. Karena yang aku lihat memang karena uang. Tapi di sini perasaannya dia ke kamu adalah dia masih membutuhkan bantuan kamu. Dia masih membutuhkan support kamu. Dia masih membutuhkan kamu untuk kamu mungkin marah-marah dengan dia, berantem sama dia ya. Sekali lagi nanti dia akan mengingat kamu dan kamulah orang yang paling tahu tentang bagaimana keadaan dia, sikap dia, kebutuhan dia, hanya kamu yang tahu. Makanya nanti dia akan kembali lagi sama kamu, entah ini pacaran atau jadi menikah atau bersahabat, tetapi ada indikasi kamu bisa berjodoh dengan dia. Oke guys, disimpan ya videonya, nggak akan hilang sampai beberapa tahun ke depan. Ini akan dijadikan kamu nanti bukti bahwasannya ini akan terjadi. Ya, apakah benar? Iya dong, akan terjadi. Ini dia. Ya kan, keberuntungan, keberlimpahan, keberkahan dan keberhasilan yang kelak kalian akan alami. Tapi untuk saat ini kamu sama dia memang sedang diberikan ujian yang begitu dahsyat ya, sehingga banyak problematika dalam kehidupan asmara kamu sama dia. Banyak seujonnya, banyak bertengkar buruk sangka ya, karena mungkin juga LDR ya. Pada waktunya nanti Tuhan telah membukakan jalan dan akan membukakan kesempatan lagi untuk yang kesekian kali mungkin ya, kamu dan dia masih tetap bersama. Oke guys, lanjut yuk. Ada zodiak Cancer, ada Capricorn, Virgo, ada Capricorn lagi, ada Virgo, ada Scorpio ya, ada Capricorn lagi, Gemini, Sagittarius dan Pisces. Oke guys, seperti itu ya. Bagaimana? Sudah senang hatinya? Ya, karena kita tidak boleh seujon ya, tidak boleh membenci. Karena rasa sakit hati itu akhirnya akan jadi penyakit hati, bukannya jadi bagus, malah kamu hubungannya sama dia akan berantakan ya. Gitu. Jadi memang memaafkan itu selalu ada hikmahnya ya, bisa berupa rejeki atau juga kamu diberkahi banyak keberlimpahan kesuksesan ya, gitu katanya. Katanya Mas Mada. Oke, ini ada inisialnya guys, aku seneng banget tahu, sumpah deh. Ya, teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin jika dalam perkataanku ada yang kurang baik ya, tersampaikan tidak sempurna ya, tidak terdengar jelas. Aku minta maaf atas semua konten-konten yang aku bawakan ya, selalu perihal tentang kesedihan. Semua yang keluar real karena memang pembacaan dari kartu lintriknya yang keluar ya. Aku nggak bisa berbohong atau sesuatu yang kubacakan jelek jadi bagus, karena akan tidak ada kekuatan di dalam ceritanya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya ya, untuk supportnya sama aku. Teman-teman semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya. Terima kasih banget untuk setia selalu ya mendampingi channel Nyimas Mada ini, dan semoga kita bisa sukses bersama ya, dan nanti jadi
jadi miliarder. Oke, semuanya teman-teman, suahe, amin ya. Semoga terkabulkan semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini kalau kita selalu berpikir baik dan positif ya. Jangan selalu dekat dengan orang-orang yang suka bersedih, yang suka mengeluh ya. Kamu harus bisa jadi orang yang ada di antara orang tersebut ya, supaya jadi obat buat mereka. Tapi ketularan ya. Oh Tuhan. Oke guys, sampai jumpa, ketemu lagi di lain waktu. Bye bye di video selanjutnya.